Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta kursus belajar pemrograman HTML, Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke sesi 5, di mana di dalam sesi 5 ini kita akan membahas tentang CSS. CSS adalah kependekan dari Cascading Style Sheet. Artinya dengan CSS kita bisa membuat style dari elemen yang ada di dalam halaman HTML yang kita buat. Nah, di sini kita bisa melihat style atribut ini nanti akan ditaruh di head. Jadi sebelum kita menulis isi konten dari HTML, maka kita akan membuatkan style di atasnya. Biasanya ditaruh di dalam head, ya, di head. Di dalam head itu nanti kita akan buat style. Lalu di CSS itu ada style yang kita buat sendiri di dalam satu file. Ada yang kita ambil dari link lain, baik itu dari folder kita sendiri, folder proyek pemrograman, atau dari link lain, dari URL lain. Biasanya style itu akan ditaruh di dalam head sebelum nanti kita akan menulis di dalam sintak body. Nanti kita akan mempelajari tentang CSS color, CSS font family, font size, border, padding, margin, termasuk bagaimana mengenai ID dari atribut. Misalnya kita buat ID, lalu ID itu akan kita taruh nanti di elemen. Lalu ada namanya the class attribute. Dan terakhir ini external reference, ini yang kita ambil CSS-nya dari file lain atau dari URL lain. Selanjutnya mari kita coba praktekkan bagaimana cara penulisan CSS di dalam sebuah file HTML. Teman-teman bisa buka Notepad++ nya. Terus seperti biasa kita menulis sintak HTML. Selanjutnya kita tutup. Kemudian kita save dulu dengan nama CSS, lalu save as tipenya HTML. Nah, kita buat file namanya css.html, lalu kita save. Kemudian kita akan membuat sintak head, kemudian kita tutup head lagi. Nah, selanjutnya di dalam head ini kita akan menaruh atau menempatkan CSS dari elemen yang ada nanti di dalam body. Atribut dari CSS dimulai dengan style. Kita ketikkan di bawah head style, lalu ditutup dengan style juga. Nah, di dalam style ini kita akan menulis perintah atau sintak dari CSS. Nah, misalnya kita akan memberi style pada heading 1, H1, lalu setelah itu formatnya adalah kurung kurawal dibuka, ya. Kurung kurawal. Nah, seperti ini.
Nah, kita tempatkan CSS di dalamnya, yaitu misalnya kita akan memberikan warna pada heading 1 ini warna blue misalnya. Berarti kita akan menaruh color blue, lalu ditutup dengan titik koma. Kemudian fontnya misalnya kita akan memberi Verdana, format fontnya Verdana. Kita tuliskan font family .2 Verdana, lalu ditutup dengan titik koma. Kemudian size-nya, font size-nya kita buatkan font size .2, misalnya kita bisa pakai persentase seperti yang kemarin kita belajar, misalnya 400%, lalu ditutup dengan titik koma. Kemudian misalnya kita akan memberi style pada paragraf, titik P, lalu kurung kurawal seperti ini, kemudian kita tutup. Nah, di dalam sini kita akan memberi format pada paragraf, misalnya colornya, warnanya red, terus ditutup dengan titik koma. Kemudian font family-nya Arial misalnya, lalu kita tutup titik koma. Kemudian font size-nya kita kasih 300%, kita tutup dengan titik koma. Kemudian selanjutnya adalah konten di dalam file atau halaman dari HTML ini. Seperti biasa kita tulis body, lalu kita tutup dengan body lagi. Nah, kita buatkan atribut H1 elemen dalam ini. Kita akan nulis misalnya judul dari belajar CSS, lalu kita tutup. Kemudian kita buat sebuah paragraf tulisan. Nah, misalnya ini adalah materi belajar CSS. CSS penting dan wajib diketahui dan dipelajari oleh para programmer atau calon programmer. Nah, kita tutup dengan P lagi, kemudian kita save. Lalu kita buka folder latihan kita. Kita klik 2 kali untuk membukanya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh implementasi dari CSS, di mana tadi di heading 1 ini kita beri warna biru, lalu fontnya itu adalah Verdana, kemudian size-nya itu 400%. Nah, seperti ini. Ini. Kemudian yang paragraf warnanya kita beri warna merah, lalu fontnya adalah font Arial dan
ukuran dari tulisannya adalah 300%. Nah, kita coba ganti dengan yang lain, misalnya font size-nya kita menggunakan pixel. Misalnya 45 pixel. Kemudian yang paragraf ini 20 pixel. Kita lihat hasilnya. Kita buka folder latihan, lalu nama file latihannya. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya kita akan mengganti warnanya. Warna dari H1 ini misalnya warnanya menjadi black. Terus font color dari paragraf ini kita kasih warna yellow misalnya. Kita save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Atau misalnya kita ganti fontnya, font family-nya. Kita ganti fontnya yang H1 ini menjadi Arial. Terus yang di bawah ini kita ganti dengan Courier. Nama font. Kita save. Lalu kita buka folder latihan kita. Kita coba klik 2 kali. Nah, seperti ini. Judul dan dari belajar CSS, judulnya ini fontnya Arial, yang paragraf ini fontnya Courier. Selanjutnya kita akan memasukkan atribut border. Border itu garis-garis yang ada di luar tulisan. Ini kita bisa ketik, tuliskan di bawah font size. Kita tambahkan atributnya border. Lalu titik 2, misalnya kita kasih border ukurannya 1 pixel. 1 pixel, warnanya solid. Warna solid maksudnya benar-benar warna tersebut tidak samar-samar. Kemudian kita kasih warna misalnya blue. Lalu kita tutup dengan titik koma. Kemudian kita save. Kita lihat hasilnya. Buka folder latihan, lalu klik 2 kali pada file latihan. Nah, seperti ini. Ini nama border yang kita masukkan tadi. Ukurannya 1 pixel, warnanya warna biru. Kita coba masukkan border di paragraf. Di paragraf kita masukkan border. Lalu kita berikan 1 pixel juga. Solid. Warnanya warna red misalnya. Kita tutup dengan titik koma, kemudian save. Lalu kita buka folder latihan. Nah, seperti ini. Ini border di paragraf warnanya warna red. Kemudian border tersebut bisa kita taruh hanya di bawahnya saja atau di atasnya saja. Nah, ini kita bisa coba. Misalnya kita buat yang di atas ini, yang di paragraf, kita hanya kasih border di bawahnya saja. Maka tulisan atributnya adalah border bottom. Nah, ini kita kasih ukuran 1 pixel, solid, warna red. Kita tutup dengan titik koma. Kita save, kita buka folder latihan kita lalu file latihan. Nah, seperti ini. Bordernya hanya ada di bawah
tulisan. Atau misalnya kita mau berikan border hanya di atas, kita coba ubah yang di headingnya, kita kasih border di sebelah atas, kita kasih border top ya, lalu titik 2, kemudian ukuran bordernya 1 pixel, solid, warnanya misalnya warna blue, kita tutup dengan titik koma, lalu save, kita buka file latihan kita. Nah seperti ini. Ini bordernya hanya di sebelah atas saja. Selanjutnya kita belajar tentang padding. Padding itu adalah ada space di antara tulisan ataupun di border. Nah, kita coba contohkan ya. Kita contohkan ini bordernya biar terlihat ada space. Kita buat border full ya. Border full 1 pixel, solid, warnanya blue misalnya. Kemudian kita kasih padding. Paddingnya 25 pixel. Lalu kita tutup, titik koma. Ini supaya paragraf ini terlihat lebih jelas, kita ganti colornya menjadi blue. Kemudian bordernya juga kita kasih semuanya. Kita lihat perbedaan setelah kita kasih padding. Titik 2, ini kita kasih 15 pixel. Lalu ditutup dengan titik koma. Kita coba save, kita buka file latihan kita. Nah seperti ini. Ini antara atas dan bawah itu ada space-nya. Begitu juga dengan yang di bawah. Coba kita tambahkan paddingnya. Yang atas kita tambahkan menjadi 45, yang di bawah kita menjadi 30. Kita lihat hasilnya. Buka file latihannya. Nah seperti ini. Space-nya jadi lebih banyak. Itu namanya padding. Selanjutnya border. Border margin maksudnya, maaf. Margin itu adalah ada space antara tulisan ke tulisan misalnya. Nah kita coba ini kita terapkan di paragraf. Kita buat marginnya misalnya 12 pixel. Nah, kita coba save. Kita buka file latihan kita. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi margin itu akan terlihat di antara tulisan atas dan tulisan bawah. Space-nya itu adalah 12 pixel yang kita berikan tadi. Nah, misalnya kita buat paragraf baru, tulisannya sama, kita lihat hasilnya apakah ada jarak antara paragraf 1 dan paragraf 2 dengan setelah menambahkan margin. Kita buka file latihan kita. Nah seperti ini marginnya ada 12 pixel. Lalu misalnya kita buat marginnya lebih besar lagi, kita buat misalnya 40 pixel. Kita buka file latihan kita. Nah seperti ini margin antara paragraf atas dan paragraf bawah. Misalnya kita buat paragraf baru lagi,
Terus kita rubah marginnya menjadi 20. Kita lihat hasilnya. Kita buka file latihan CSS. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah belajar tadi mengenai padding dan margin. Mohon ini diingat karena nanti ini akan dipakai di dalam pemrograman. Selanjutnya kita akan membahas tentang ID atribut di dalam CSS. Kita coba buat file baru. Ctrl N. Lalu seperti biasa kita ketikkan HTML. Kita tutup kembali HTML. Lalu kita save dengan nama CSS2. Kita pilih file tipenya HTML. Lalu kita save. Nah, ini tadi kita ulang lagi. Hit. Kita tutup hit kembali. Di dalam hit ini kita akan menaruh style, ya, style untuk CSS. Lalu kita tutup kembali. Style seperti ini. Nah, misalnya kita akan membuat konten di dalam body. Yang isinya paragraf. Nah, paragraf ini kita kasih ID P, lalu ID sama dengan titik 2, ID-nya kita namakan paragraf nomor 1, misalnya paragraf 01. Lalu kita tutup, kemudian kita tutup dengan kurung. Kemudian kita akhiri P-nya, paragrafnya dengan sintaks seperti biasa, seperti ini. Lalu di dalam ini kita akan tulis sebuah tulisan. Ini contoh ID atribut di dalam CSS. Ini memudahkan untuk memberikan style pada paragraf atau konten tertentu di dalam pemrograman atau tampilan di HTML. Nah, kita coba save. Lalu kita di atas ini kita kasih style dengan cara seperti ini, pagar atau hashtag, kemudian kita sebutkan ID-nya, lalu kurung kurawal, kita tutup kembali supaya ingat. Lalu kita masukkan atribut dari CSS yang ingin kita berikan, misalnya colornya, warnanya red. Kita tutup dengan titik koma, lalu font family-nya Arial, font size-nya misalnya 38 pixel. Lalu kita tutup, kita lihat hasilnya. Jangan lupa di save dulu. Kita buka file latihannya CSS2. Nah, seperti ini. Ini style yang kita berikan pada ID atribut dalam CSS. Misalnya kita akan membuat ID yang berbeda. Kita buat paragraf 2 dengan ID yang berbeda. P, lalu ID sama dengan titik 2 di atas. Kita tulis dengan nama P02, paragraf yang kedua.
kemudian kita tutup, lalu ditutup kembali. Untuk paragrafnya kita tuliskan misalnya belajar CSS itu mengasihkan. Kita bisa memberi tampilan yang berbeda pada halaman website. Nah, kita save. Lalu di atas ini kita beri style pada P02 ini. Jangan lupa sebelum kita masukkan ID kita beri hashtag dulu P02, lalu kurung kurawal, kita tutup kembali. Nah, kita beri warnanya misalnya warna blue. Lalu kita kasih fontnya ini kurir. Lalu font size-nya kita beri 23 pixel, lebih kecil daripada yang atas. Kita lihat perbedaannya. Lalu kita save. Kita buka file latihannya. Nah, seperti ini. Yang atas P01 warnanya warna merah, font size-nya 38, fontnya Arial. Yang di bawah ini P02 warnanya blue, terus ukurannya 23 pixel, lalu fontnya adalah kurir. Ya, bisa dilihat seperti ini perbedaannya. Nah, seperti itu cara dari pembuatan atribut dengan memasukkan ID di dalam HTML. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelas atribut pada CSS. Nah, kelas ini lebih spesifik lagi untuk membuat style pada tulisan tertentu atau paragraf tertentu. Coba kita buat file baru, Ctrl N, lalu kita masukkan sintak HTML, kita tutup kembali HTML, lalu kita save, Ctrl S, kita buat misalnya namanya CSS3, lalu kita save tipenya HTML. Ya. Nah, seperti biasa kita masukkan atribut head. Kita tutup kembali. Lalu di bawah ini kita masukkan atribut body untuk isi konten dari halaman HTML ini. Nah, caranya adalah pertama kita harus menentukan dulu nama kelas dari yang akan kita berikan style. Misalnya ini sebuah paragraf, kita beri namanya kelas error misalnya. Error. Lalu kita tutup kembali. Nah, ini kita menerangkan tentang error misalnya. Error itu adalah ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan kaidah yang ada misalnya. Lalu di atas di style ini kita seperti biasa memasukkan atribut style ini untuk memasukkan CSS. Kita tutup style. Lalu caranya adalah
kita memasukkan atribut style pada kelas error ini. Nah, caranya adalah kita masukkan atribut P, lalu diikuti dengan nama kelas, kemudian kurung kurawal, kita buka, kita tutup kembali kurung kurawalnya. Nah, kita masukkan stylenya, misalnya colornya, warnanya blue, lalu font size-nya 25 pixel, kemudian font family-nya misalnya Verdana. Oke. Nah, ini untuk urutan color, font size, family ini boleh tidak harus berurutan, boleh mana saja yang ada di bawah maupun yang di atas. Nah, kita coba save, kita lihat hasilnya. Warnanya kita kasih warna blue, font size-nya 25 pixel, lalu fontnya adalah Verdana. Kita lihat, buka file latihan CSS3. Nah, seperti ini. Ini warnanya warna biru, lalu ukurannya adalah tadi kita kasih 25 pixel, lalu tipe fontnya adalah Verdana. Kita coba lagi dengan kelas yang lain, misalnya P kelas sama dengan titik 2 di atas, namanya baru. Lalu kita tutup. Oke. Tulis baru, kali ini saya belajar CSS. Ternyata sangat mudah. Oke, kita buatkan atribut style atau CSS dari kelas baru ini dengan cara P paragraf ya, titik, lalu nama kelasnya baru, kemudian kurung kurawal, kita buka lalu kita tutup kembali. Kemudian kita buat atribut CSS-nya, misalnya kontennya berwarna red, warna merah, kemudian font family-nya, warnanya font family-nya misalnya Arial, lalu font size-nya 50 pixel. Setelah itu kita save, kita lihat hasilnya, buka file latihan CSS3. Nah, seperti ini. Ini adalah kelas baru yang tadi kita buatkan. Yang di atas kelas error itu warnanya biru, yang di bawah ini yang kelas baru itu warnanya red, sesuai dengan apa yang kita masukkan di dalam style. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana jika CSS ini kita buat di file tersendiri. Jadi tidak kita taruh di bawah head atau di dalam satu file, tapi kita membuatnya di file lain. Nah, kita coba membuat sebuah file latihan, Ctrl N, HTML, kita tutup, kita save CSS4, CSS4, kita save dengan tipe file HTML. Oke. Nah, terus misalnya kita seperti biasa membuat sebuah halaman HTML, ini head,
Kita tutup, kemudian kita buat elemen body ini untuk memasukkan konten dari halaman HTML. Misalnya kita akan membuat sebuah paragraf, seperti biasa kita tidak memasukkan style apapun di paragraf ini karena kita akan membuat style tersebut di file lain ya. Nah, kita buat misalnya, kita tutup dulu. Ini adalah cara membuat atau memberikan atau memasukkan CSS dari file lain. Terus kita buat lagi paragraf baru. Untuk tipe file CSS adalah .css. Nanti kita lihat bagaimana caranya membuat file CSS. Oke, kita save dulu ini. Kemudian kita buat file baru namanya style1 misalnya, atau yang lain, misalnya css4.css. Jadi css4 ini kita ambil file CSS-nya dari css4.css. Kita buat file baru, Ctrl N, lalu kita save file, save as atau Ctrl S. Nah, kita pilih tipe filenya itu CSS. Ini cascade style sheet. Lalu kita namakan misalnya css4.css. Nah, kita save. Setelah itu kita berikan atribut dari paragraf tersebut. Langsung saja misalnya kita buat P, lalu kurung kurawal, lalu kita tutup. Kemudian di dalam sini kita berikan atribut misalnya color. Colornya warnanya blue misalnya. Lalu font size-nya 25 pixel. Kemudian font family-nya warnanya, font family-nya Arial misalnya. Setelah itu kita save. Lalu bagaimana cara memanggil file CSS ini ke dalam file HTML yang kita buat? Nah, caranya tolong dilihat. Caranya mudah. Di bawah head ini kita beri sintaks seperti ini. Link, jadi kita linkkan. Setelah itu rel sama dengan dua, yaitu style sheet. Namanya style sheet. Lalu kita tutup. Kemudian kita linkkan link ref dengan atribut ref. Lalu kita sebutkan linknya dari mana, sama dengan kemudian titik 2 di atas. Dan kita sebutkan kalau di dalam satu folder langsung kita masukkan nama filenya css4.css. Lalu kita tutup seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya, kita save. Lalu kita buka file latihan kita yang CSS4. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah tulisan di HTML
dengan style yang kita ambil dari file yang berbeda. Oke, kita coba ubah lagi. Ini warnanya biru, kita rubah file CSS-nya menjadi warnanya red. Cukup kita save yang ini, lalu kita buka kembali file latihannya CSS 4. Nah, seperti ini. Ini akan berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita belajar bagaimana cara membuat atau melingkan sebuah file HTML ke CSS pada folder yang berbeda. Nah, yang tadi ini kita foldernya satu. Kita lihat file latihan kita CSS4 dan .html dan CSS4.css ini dalam satu folder. Bagaimana jika misalnya kita membuat folder khusus untuk CSS? Nah, kita coba buat folder baru, klik kanan, lalu folder, lalu kita buat namanya menjadi CSS. Nah, di dalam folder CSS ini kita akan membuat file CSS untuk website kita misalnya. Maka ini akan memudahkan nanti kita untuk pengaturan dan manajemen folder dan file di dalam website kita. Oke, caranya adalah sama, kita buat dulu file baru, kita ketik HTML, lalu kita tutup kembali, kita save, Ctrl S, lalu kita buat file namanya CSS5 misalnya .html. Lalu kita masukkan atribut head, ini nanti tempat kita melingkan CSS tersebut. Kita buat isi kontennya, misalnya paragraf. Kita tulis ini adalah cara memasukkan CSS ke dalam file HTML dari folder yang berbeda. Kita coba save, lalu kita buatkan file CSS di dalam folder CSS. Kita buat file new, lalu kita save. Kita save, klik file, lalu save as. Kita akan menaruhnya di folder CSS. Kita beri nama misalnya style.css. Kita pilih tipe filenya CSS, lalu kita save. Nah, ini caranya adalah langsung saja kita ketikkan atribut mana yang kita akan beri style CSS. Misalnya tadi kita kasih hanya atribut P, paragraf, lalu kurung kurawal. Kita tutup. Kemudian kita kasih color warnanya yellow misalnya, atau red biar lebih jelas. Kemudian font size-nya 35 pixel. Kemudian font family-nya kita kasih font Courier. Kita save. Kemudian di file CSS5 ini
kita akan linkkan ke CSS tersebut, di mana CSS tersebut berada di luar folder latihan atau berada di folder CSS tersendiri. Caranya seperti yang tadi, kita tuliskan link, setelah itu rel sama dengan titik 2, kemudian style sheet, kemudian ref. Nah, di sini kita akan menuliskan lokasi di mana folder itu berada. Nah, sama dengan titik 2, kemudian kita kasih link, nama folder, foldernya CSS, kemudian nama file CSS-nya, di mana namanya adalah tadi style.css, style.css. Setelah itu kita tutup kembali seperti ini, lalu kita save. Nah, kita lihat hasilnya. Tadi kita membuat colornya warnanya red, terus font size nya 35, font family-nya Courier. Coba kita buka file latihan CSS 5. Nah, ini belum ada perubahan. Jadi sebelum backslash ini kita akan beri titik supaya linknya bisa langsung kebaca. Nah, kita coba save, kita masukkan titik sebelum backslash CSS ini, kita Ctrl S, Ctrl save ya, di save. Lalu kita buka kembali CSS-nya, ya. Kita buka, nah seperti ini. Ini adalah file HTML di mana file CSS-nya diambil dari folder yang berbeda. Caranya link, rel, 100 style sheet. Nah, di refnya ini dikasih titik terlebih dahulu sebelum backslash dan nama folder. Mungkin itu untuk sesi hari ini. Besok kita akan kembali belajar tentang HTML. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum mengikuti sesi sebelumnya, silakan dilihat kembali, ditonton, supaya teman-teman dapat mengikuti sesi berikutnya dan supaya lebih mengerti kembali tentang HTML. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.